محمد رسول الله. Alhamdulillahilladzi ja'alal wasatiyata simahul hadatin liyakuna rahmatan ilahiyatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khaliqul khalqil ajma'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatimul anbiya'i wa imamil mursalin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita masih senantiasa diberi kesehatan, ya, keimanan, keislaman, dan insyaallah keihsanan, ya, sehingga kita bisa hadir di Masjid Kampus UGM ini dengan tidak ada kekurangan apapun insyaallah, ya. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah, marilah kita senantiasa untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan yang sudah Allah berikan kepada kita semua, sehingga dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, ya, tahun ke tahun, dan sampai akhirnya kita dijemput oleh Allah, ya, di hari ajal kita dalam kondisi yang terbaik dari yang pernah kita jalani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita patut bersyukur karena Allah telah memilih umat Islam sebagai umat yang wastiyah atau wasaton, ya. Umat pilihan yang adil dan di pertengahan, ya. Sungguh ini merupakan karunia yang sangat besar dari Allah. Kita dapat menjalani hidup dengan kebaikan dan keselamatan. Oleh sebab itu kita sepatutnya, ya, untuk menjaga karunia ini dengan penuh kesungguhan dan dengan cara memilih jalan tengah atau jalan moderat, wasatiyah, yang ada dalam setiap langkah kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 143, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Yang artinya kurang lebih, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas perbuatan kamu. Di dalam kitab Safwatul Tafasir, ya, karangan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, ya, menjelaskan bahwa kata wasatiyah, ya, pada ayat di atas, ya, mempunyai makna, ya, sebaik perkara adalah yang pertengahan. Sedangkan berlebih-lebihan atau mengurangi sesuatu adalah yang dibenci. Dengan demikian kata umat wasaton bermakna umat yang mengambil jalan tengah atau moderat, ya, yang tidak menempatkan dirinya pada satu di antara kutub yang berlawanan, ya. Umat wasaton adalah umat yang menjauhi sifat atau sisi ekstrim, baik yang berada di, ya, ekstrim kanan, kutub kanan, ataupun di ekstrim kiri, ya. Umat wasaton, ya, selalu, ya, menjauhi, ya, sikap mempersulit atau tasyadud, ya, ataupun memudah-mudahkan urusan, yaitu tasahul, ya. Umat wasaton selalu berdiri tegak di pertengahan
untuk mendapatkan hikmah syariah dan juga kemaslahatan. Nah, sikap moderat ini erat kaitannya dengan sikap toleran, sikap sederhana dan sikap adil itu sendiri. Dan sebaliknya, sikap ekstrim biasanya tampak dalam sikap memaksakan kehendak, berlebih-lebihan serta berat sebelah dalam penilaian atau keberpihakan. Tidak ada sedikit pun kebaikan dalam sikap ekstrim, karena bisa membawa kekacauan dan kerusakan dalam agama dan juga di dalam kemasyarakatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita lihat 3 hal yang menunjukkan karakter dasar dari wasaton atau moderat. Yang pertama tadi adalah toleran. Di tengah-tengah masyarakat yang majemuk, sikap toleran harus menjadi bagian dari karakter yang melekat pada diri manusia. Perbedaan itu merupakan fitrah kehidupan yang tidak mungkin bisa disamakan semuanya, karena itu adalah memang Allah menghendaki seperti itu. Oleh karena itu, upaya untuk menghilangkan perbedaan adalah suatu langkah yang sia-sia. Sikap realistis dalam menghadapi perbedaan adalah memilih sikap toleran. Tidak perlu kita berlarut-larut dalam mensikapi perbedaan, kecuali dalam perkara yang berkaitan dengan pokok-pokok agama yang berpotensi menimbulkan madharat bagi agama dan masyarakat. Bahkan dalam pelaksanaan ajaran Islam, hadirnya perbedaan tidaklah bisa dielakkan. Dari perbedaan muncul berbagai madhab atau kelompok yang memiliki manhaj atau pemikiran masing-masing yang insya Allah masing-masing menyandarkan pada Al-Quran dan hadis insya Allah. Nah, fenomena ini bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Selama Al-Quran dan As-Sunnah masih menjadi sumber hukum dari masing-masing kelompok tersebut, maka sikap toleran yang berlaku untuk kelompok-kelompok luar, kelompok-kelompok lain di luar kalangan umat Islam, selama mereka tidak bersikap memusuhi kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sikap kedua adalah sikap sederhana, sederhana dalam pilihan. Selain sikap toleran, wajah lain dari sikap moderat adalah kesederhanaan dalam pilihan-pilihan hidup. Maksud kesederhanaan dalam konteks ini adalah tidak bersikap berlebih-lebihan. Kesederhanaan merupakan satu prinsip pokok dalam melaksanakan ibadah ini sendiri. Bahkan di dalam melakukan ibadah itu sendiri, Allah dan Rasul-Nya meminta kaum muslimin untuk bersikap tengah-tengah, tidak berlebihan. Kulu misalnya di dalam surat Al-A'raf, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, yang artinya kurang lebih wa kulu dan makanlah, washrabu dan minumlah, wa la tusrifu dan janganlah kalian berlebih-lebihan, innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Dalam urusan agama, bahkan Allah dan Rasul-Nya melarang kita berlebih-lebihan. Suatu kisah di mana ada seorang yang melakukan kegiatan yang berlebih-lebihan, dan itu diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu an, sahabat Anas. Beliau berkata, ada 3 orang mendatangi rumah istri-istri Nabi Muhammad SAW untuk bertanya tentang ibadah beliau. Lalu setelah mereka diberitahu, mereka menganggap ibadah mereka sedikit sekali. Mereka berkata, kita tidak ada apa-apanya dibanding dengan Nabi Muhammad. Beliau telah diberi ampunan atas semua dosa-dosanya, baik yang lewat maupun yang akan datang. Salah seorang mereka berkata, adapun saya, maka saya akan sholat malam selama-lamanya. Lalu yang lainnya menimpali, adapun saya, sungguh saya akan berpuasa terus tanpa berbuka.
Kemudian yang satunya lagi, ya, sedang saya akan menjauhi wanita, saya tidak akan menikah selama-lamanya. Kemudian Rasulullah SAW mendatangi mereka seraya berkata, benarkah kalian berkata begini, begini, begini dan begini? Ya. Kemudian demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling takwa kepadanya di antara kalian. Ya. Akan tetapi aku berpuasa dan juga berbuka. Aku sholat malam, aku juga tidur. Dan aku juga menikahi wanita. Maka barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku. Rasulullah juga bersabda, wa iyyakum wal ghuluwi fid din wa inna fa innama halaka man kana qablakum bil ghuluwi fid din. Yang artinya jauhilah oleh kalian sikap gulu, yang artinya berlebih-lebihan dalam agama. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah binasa karena sikap gulu, berlebih-lebihan terhadap agama. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasai. Dalam hal ibadah saja Allah dan Rasulnya melarang kita untuk berlebih-lebihan, ya. Apalagi untuk urusan-urusan yang lain, ya, tentu saja kita harusnya, ya, tidak akan berlebih-lebihan, ya. Apakah perkara haram yang dilakukan secara berlebih-lebihan dan melampaui batas, ya, maka akan mengundang murka Allah yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, sikap ketiga, ya, yaitu sikap adil, ya. Wujud sikap moderat lain, ya, yaitu sikap adil yang maknanya adalah, ya, menurut ulama setidaknya mengandung dua prinsip, yaitu keseimbangan, ya, tidak berat sebelah, dan memberi atau menempatkan sesuatu sesuai pada haknya, ya. Ibnu Miskawiyah, ya, berpendapat bahwa adil itu memberikan sesuatu yang mestinya kepada orang yang berhak, ya, terhadap sesuatu tersebut, ya. Sementara Imam Al-Ghazali mengatakan adil adalah keseimbangan antara sesuatu yang lebih dan yang kurang. Jika seseorang berbuat adil, ya, maka sesungguhnya dia telah menjalankan satu prinsip dari sikap moderat itu sendiri. Sebab sikap moderat itu artinya tidak fanatik dan tidak membabi buta. Sikap moderat selalu berpihak pada kebenaran dan menjadikannya sebagai panglima kehidupan, sehingga dimanapun kebenaran itu dia terima, walaupun dari, ya, musuh sekalipun, ya, maka tetap, ya, dijadikan sesuatu yang kebenaran, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Maidah ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya kurang lebih, wahai orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan kepada Allah karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan, ya. Jadi sikap adil ini lebih penting keberadaannya di tengah-tengah, ya, kondisi umat Islam yang terpecah-pecah, terbagi-bagi dalam berbagai macam kelompok atau madhab, ya. Andai sikap adil dan moderat itu hilang, ya, dari prinsip-prinsip suatu kelompok, maka hancurlah, ya, umat ini, ya. Setiap kelompok akan merasa benar dan akan menghakimi kelompok yang lain, ya, dengan sifat fanatis yang sambil menutup menata dari kebenaran itu sendiri. Sikap moderat, ya, selalu berusaha untuk mengumpulkan kepingan-kepingan kebaikan dan kebenaran dari manapun asalnya. Dia memiliki pandangan bahwa tidak ada satu kelompok pun yang paling benar, ya, dan paling sempurna, luput dari kekurangan, sehingga kelompok itu dianggap menjadi kebenaran mutlak, ya. Sebaliknya dia berpendapat bahwa
tidak ada kelompok yang sangat rusak ya, sehingga kelompok itu dianggap tidak mungkin memancarkan sedikit pun kebaikan dan kebenaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim. Aqulu qauli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna nabiyyina Muhammadin abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih amma ba'd faya ibadallah ittaqullaha haqqa taqwa wa ati'uhu fis sirri wan najwa thumma sallu wa sallamu wa sallimu alal hadil bashir was sirajil munir nabiyyina Muhammadin sahibil fadlil kabir faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid waradallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sahabati ajma'in. Marilah kita berdoa ya, semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina Allahumma dafa'annal bala wal waba wal zalazil wal mihana ma dhahara minha wa ma batan am baladina Indonesia khassa wasairi biladil muslimina amma ya rabbal alamin Allahumma inna na'udzubika minal basari wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatid daimah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin aqimis shalah La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah